Oke. Sudah mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang kepada sahabat Rumah Sakit Dewi Sri. Kali ini kita ketemu lagi di podcast Rumah Sakit Dewi Sri Karawang. Kali ini sesuai dengan flyer yang sudah kita share, pada siang hari ini kita akan berbicara tentang kesehatan mental bersama salah satu dokter spesialis kita yang juga baru bergabung. Nanti kita akan berbicara tentang kesehatan mental, kemudian juga ciri-ciri atau tanda-tanda yang ternyata itu tuh menjadi sinyal tentang mental kita yang memang sedang capek atau memang kurang sehat. Nanti kita akan tanyakan kepada ahlinya. Nah, karena di zaman sekarang di Gen Z yang sudah merajalela, informasi tentang kesehatan mental pun sudah banyak tersebar di berbagai sosial media, bahkan di Gen X atau Gen Alpha pun sudah mengenal tentang kesehatan mental, dan juga dengan meleknya informasi tersebut mudah bagi kita selaku masyarakat atau sebagai ayah bunda pun mengetahui tentang kesehatan mental kita atau anak kita nantinya. Oke, untuk lebih jelasnya nanti kita akan tanya-tanya langsung ke dokter spesialis kejiwaan. Telah bersama kita semua Dr. Tholib Abdullah. Halo dok, ya. Boleh sapa dulu sahabat Dewi Sri. Ya. Halo teman-teman semua. Ya, telah bersama kita Dr. Tholib spesialis kejiwaan yang praktik di Rumah Sakit Dewi Sri di hari Senin, Rabu dan Jumat ya dok ya. Betul. Dari jam 9 pagi hingga jam 13 atau jam 1 siang. Seperti itu. Jadi untuk sahabat Rumah Sakit Dewi Sri yang ingin berkonsultasi atau mungkin ingin tanya-tanya dok ya, bisa langsung melakukan pendaftaran atau langsung ke Rumah Sakit Dewi Sri Karawang, seperti itu. Oke, setelah tadi saya menjelaskan tentang banyaknya informasi tentang kesehatan mental nih dok, di berbagai sosial media sudah gampang kita cari, terutama di Gen Z dok. Mungkin dokter sudah praktik dan juga sudah bertemu ratusan pasien dari berbagai usia, dari berbagai background dari pasien tersebut. Banyak sekali keluhan-keluhan dan juga mungkin adanya misinformasi dok dari berbagai pasien tersebut. Sebelum kita lanjut, mungkin dari dokter kita simpulkan aja dok, sebenarnya mental yang sehat itu seperti apa sih dok? Kita simpulkan aja dok, secara umum seperti apa sih sebenarnya? Ya, jadi gini ya, sebenarnya kalau ngomongin mental health itu pasti orang-orang tuh punya versinya masing-masing. Nah betul. Gitu ya. Dia bilang, oh ini kamu kayaknya terlalu cemas gitu kan. Kamu kayaknya terlalu cuek gitu ya. Karena apa? Karena kita terbiasa menggunakan diri kita sendiri sebagai pembanding ya terhadap orang lain. Jadi mungkin ada orang yang sifatnya cuek, ngelihat orang cemas dibilang, oh ini orang cemas banget nih, pasti ada masalah nih mental health gitu ya. Nah akhirnya hal-hal seperti itulah yang membuat setiap orang punya perspektif yang berbeda gitu ya, dan juga akhirnya punya interpretasi yang berbeda gitu. Sehingga apa? Sehingga kita harus kembalikan lagi ke dalam satu, kalau kita bilang ada panduannya ya. Dan panduan yang paling gampang sebenarnya untuk orang awam kita perlu melihat, artinya apa ya? Melihat bagaimana kesehariannya, ya. Artinya apa? Bagaimana activity daily living kalau kita bilangnya? Apakah ada masalah dalam makannya, tidurnya, atau malah kesulitan dalam performa kerja, atau performa sekolah, atau hubungan interpersonal antara satu orang dengan orang yang lain gitu ya. Kalau kita menemukan di situ sepertinya ada masalah ya. Jadi bukan hanya satu orang yang mengatakan sepertinya ada masalah, karena tadi tiap orang punya barometernya sendiri gitu ya. Sehingga apa? Sehingga akan sangat ambigu, dan disitulah letaknya orang yang paham untuk menilai hal itu gitu. Ya. Jadi sebenarnya kita lihat dari fungsi kesehariannya ya. Fungsi tadi itu kita nilai ada masalah nggak. Kalau misalnya ada masalah, kemungkinan besar memang ada masalah nih ya, mental health-nya. Kalau masalah gejala itu variabilitasnya macam-macam, susah
kita pasti mata orang awam ya tadi ya, kita orangnya cuek, ngelihat orang cemas dikit kita bilang ini berlebihan. Orang cemas ngelihat orang cuek dia bilang ini kok orang cuek banget gitu ya. Nah kira-kira seperti itu ya, jadi agak sulit memang. Jadi kesehatan mental itu dilihat berdasarkan fungsi sehari-harinya. Oke. Ya, kalau variabilitas gejala itu bisa macam-macam. Kita katakan ada spektrumnya gitu ya. Yang dikatakan bermasalah ketika dia berada di ekstrim kiri atau di ekstrim kanan. Lalu kita kan kalau awam nggak tahu ekstrim kirinya di mana, ekstrim kanannya di mana, gitu ya. Karena kita terbiasa melihat dari sudut pandang kita aja. Gitu sebenarnya. Oke. Jadi memang kalau ada suatu keabnormalan baru dikatakan mentalnya ada kemungkinan ya, Dok. Kemungkinan. Abnormalnya apa nih ya tadi? Fungsi sehari-harinya bagaimana? Ya. Gitu. Jadi memang ya betul dikatakan dokter ya, kalau memang orangnya cuek ya mau dia apapun pasti memang bawaannya gitu ya, Dok ya. Betul. Tidak bisa dikatakan dia ada gangguan di mental head-nya ya, Dok ya. Belum tentu. Belum tentu. Makanya nggak boleh self diagnosis. Itu ya. yang sedang marak sekarang, Dok. Sedang marak ya. Ada satu ini self diagnosis. Iya. Padahal kan belum tentu ya, Dok ya. Cuma kalau memang bawaan genetiknya gitu ya pasti gitu ya, Dok ya. Pasti kan ada orang punya karakteristik dan sifatnya masing-masing. Artinya harus dipelajari lebih dalam lagi, Dok ya. Dilihat tuh secara holistik gitu, secara keseluruhan. Ya, jadi nggak bisa kita ambilnya ini aja nih karena dia kelihatannya gini, belum tentu ya. Oke. Saya sudah paham. Nah, sekarang kan yang mental health ini sudah marak dibicarakan oleh Gen Z dan sekarang kan usianya usia kerja dan juga usia masuk bangku perkuliahan. Nah, sekarang tuh ada fenomena seperti ini, Dok. Ada seseorang, dia tuh aktivitasnya mungkin kalau pekerja di kantoran hanya duduk, diam di depan gadget atau di depan laptop, depan PC, ataupun kalau yang kuliah hanya di depan laptop nugas. Tapi itu tuh bisa menguras energi saking capeknya sampai gak bisa ngapa-ngapain lagi, Dok. Nah itu tuh sekarang sudah marak tuh fenomena seperti itu. Apakah itu bisa kita simpulkan ada gangguan secara mentalnya, Dok, kalau memang seperti itu? Ya, jadi memang kalau kita lihat ya, ini fenomena sering ya. Kayaknya nggak ngapa-ngapain seharian. Ya. Ke kantor juga cuma duduk aja gitu ya. Tapi kok rasanya draining banget gitu, capek banget ya, energinya nggak ada gitu ya, lemas dan lain hal sebagainya. Itu sebenarnya kenapa sih? Kemungkinan karena ada yang ditumpuk biasanya. Kadang-kadang ada masalah ya. Masalah yang ini yang menarik ya. Kadang orang tidak menyadari dia punya masalah, nggak sadar tuh. Yang terasa hanya simptomsnya aja. Ya tadi, rasa capek badan, ya rasa nggak semangat. Itu kalau kita lihat itu kan sebuah simptoms ya, sebuah gejala, gitu ya. Masalah nanti gejalanya itu apakah memenuhi sebuah kriteria diagnostik gangguan jiwa atau tidak, itu lain cerita. Ya, seperti ada orang halnya demam ya. Demam gini kan, oh ini demam nih, ya belum bisa jadi dia demam berdarah, bisa jadi dia tipes, bisa jadi dia hanya batuk pilek biasa gitu ya, bisa jadi hanya kecapean. Orang kadang-kadang kecapean, dehidrasi, dia demam. Anak-anak tuh ya, demam kenapa nih ya? Ternyata kurang minum air putih ya. Nah, demam ini adalah sebuah simptoms. Oke? Seperti tadi, draining itu adalah sebuah simptoms. Perkara nanti itu jadi betul adalah gangguan jiwa ya, atau tadi ya betul adalah sebuah demam berdarah atau itu lain cerita. Tapi masa demamnya kita diemin aja sih? Itu penting ya. Jadi karena ada simptoms belum tentu dia tegak sebuah gangguan jiwa, belum tentu. Tapi masa ada simptoms kita biarkan gitu aja? Betul. Ya kira-kira seperti itu. Nah dari sebuah gejala tersebut, Dok, kan pasti intensitasnya pasti berbeda ya, Dok ya. Betul. Ada orang yang dia kesehariannya ketemu banyak orang, setelah pulang pun masih ada energinya itu, Dok. Betul. Masih ada energinya, dia masih kuat untuk apa-apa. Tapi ada orang yang baru ketemu banyak orang hanya range waktu 1-2 jam tuh rasanya kok capek banget ya, kok ini banget.
Dan juga biasanya ada gini, oh kamu mah ekstrovert nih. Kuat ketemu banyak orang dalam jumlah yang banyak dan lama. Aku mah introvert, gak kuat ketemu orang banyak segala macam. Nah itu tuh bisa dikaitkan dengan itu gak sih sebenarnya? Iya, itu hanya salah satu barometer ya. Oke. Barometer yang orang awam kenal. Ya, oh introvert, extrovert, karena itu sering dibicarakan, orang tahu gitu ya. Jadi lebih mudah untuk menyampaikan hal seperti itu dan lebih mudah diterima gitu ya. Jadi memang betul ada orang yang memang suka kumpul-kumpul, energinya nggak habis gitu ya. Ada orang yang memang nggak suka kumpul-kumpul, ketemu sebentar aja capek, kayaknya baterainya udah habis, gitu ya. Padahal baru sebentar, ya. Jadi itu memang tipikal dan karakteristik tiap orang yang berbeda, ya. Ada kalanya juga sebenarnya dia orangnya ekstrovert ya mungkin ya, lalu kok jadi capek, Nah betul. gitu ya. Ya mungkin ada sesuatu yang draining, yang mungkin dia nggak sadari. Ada masalah yang mungkin masalah tuh membuat kita draining, tapi saya menolak untuk mengatakan itu adalah masalah. Nah itu yang susah tuh. Ternyata itu ya dok ya. Tuh dia nggak mau, dia merasa bahwa gua saya nggak punya masalah gini. Karena apa? Karena menolak atau denial. Bahasanya itu enak, gitu ya, paling gampang gitu. Tinggal bilang enggak, gitu ya. Karena apa? Itu adalah sebuah bentuk pertahanan tubuh kita secara psikologis untuk membuat kita feel better gitu ya. Kayaknya saya ada masalah deh. Kalau diiyain nanti jadi pikiran. Betul. Wah, Denial aja. Iya, gitu betul. ya. Padahal itu adalah suatu penumpukan masalah. Oke. Yang satu saat pasti kalau sudah menumpuk pasti akan ada meledaknya. Oke. Jadi kira-kira kayak gitu. Oke. Nah berbicara tentang tadi dok, tentang penumpukan masalah tersebut, benar mungkin yang dikatakan dokter bahwasanya kebanyakan Gen Z itu atau di zaman sekarang itu banyaknya denial dok. Ini mah bukan mas. Jadi kembali lagi zona nyaman saya kayak gini. Jadi semua masalah tuh denial aja. Tapi lama kelamaan jadi bom waktu. Betul. Sehingga nantinya ada depresi lah. Nanti munculnya mungkin step by step jadi stres dok. Dan itu yang mungkin suatu gejala stres ini yang bisa merubah seseorang yang tadinya fun, charming, tiba-tiba lama-lama kok masalahnya makin menumpuk, sehingga mungkin nanti mungkin gejala lainnya muncul kira-kira dari efek tersebut. Nah, dan juga stres ini bisa menyebabkan ke penyakit lain mungkin seperti MAH ya dok. Sekarang tuh banyak pekerjaan atau Gen Z atau mungkin mahasiswa pun yang banyak tugas, dia stres. Nah itu sebenarnya bisa relate gak sih dok dengan penumpukan stres, penumpukan masalah bisa relate ke penyakit lain? Bisa banget ya. Jadi ini sebenarnya ini adalah satu hal yang kita perlu tahu ya, bahwa gejala fisik ya kita bilang seperti jantung berdebar, sakit, nyeri ulu hati, apa segala macam, berhubungan nggak sih sama gejala psikologis seperti cemas, sedih dan lain hal sebagainya gitu? Jawabannya berhubungan. Kalau nggak percaya buktinya apa? Buktinya adalah buat teman-teman nih ya, teman-teman pasti dulu pernah deh masih sekolah SD, SMP gitu ya, atau bahkan kuliah gitu ya, mau ujian nih, tiba-tiba mau ujian panggil gurunya, misalnya ujiannya satu-satu, ujian didikte ya. Begitu mau gilirannya dia, tiba-tiba mulus. Sering, saya pernah dok. Ya, ingin buang air besar, ya. Dan beneran mulus, beneran buang air besar, gitu ya. Itu kenapa tuh? Apakah ada sesuatu di dalam lambungnya? Kan kalau orang awam, oh dia ini mungkin mulus karena salah makan, gitu ya. Ini apa segala macam. Itu yang mudah diterima sama akal sehat kita. Ya oh iya mungkin ada apa segala macam. Padahal faktanya kita ngalamin itu semua. Artinya apa? Artinya beban psikologis atau tekanan yang sampai kepada kita itu kan sifatnya bukan seperti makanan yang pindah ya. Makanan kotor masuk terus sehingga jadi buang air besar gitu. Ini yang pindah apa? Nggak ada yang pindah. Seakan-akan nggak ada yang pindah sehingga kita sulit memahaminya. Betul. Gitu kan? Tapi sebenarnya ada yang pindah itulah tekanan datang ke kita.
yang dalam bentuk kita bahasa awamnya stres. Stres sehingga apa? Tubuh kita sendiri secara fisiologis, secara normal mengeluarkan tuh neurotransmitternya, zat-zat kimia dalam otak yang membuat apa? Salah satunya membuat peningkatan gerakan peristaltik di usus sehingga pengen buang air besar. Nah itu sebenarnya penjelasannya. Itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah bahwa ada sebuah paparan stres dari luar nggak masuk ke tubuh kita, tapi terjadi perubahan terhadap tubuh kita. Artinya apa? Artinya semua pun bisa terjadi dari stresor itu. Ini hanya bahasa sederhananya saja gitu kan, karena kita ngalamin. Kalau kita nggak ngalamin, kita pasti bilang enggak, kan enak kan? Real tuh paling enak, enggak gitu ya. Betul. Padahal itu adalah salah satu bentuknya ya, termasuk tadi masalah-masalah nyeri, ya, masalah lambung, ya, jantung berdebar, itu jelas berhubungan, sudah jelas berhubungan. Gitu ya. Jadi kalau ada stres, misalnya kita punya sakit lambung yang normal, ketika stres pasti nyeri lambungnya kumat, gitu ya. Atau ketika nyeri lambungnya kumat, kita jadi cemas. Jadi mereka saling kalau kita bilang tuh bidirectional ya, artinya ke kiri dan ke kanan saling berhubungan. Yang mana yang duluan nggak jadi masalah, mereka bisa saling memberatkan saling keduanya gitu kira-kira. Jadi gambaran sederhananya gitu ya. Ya benar-benar. Mungkin ya contoh kasusnya kalau kita datang nih dok ke tempat yang angker yang menakutkan, pasti pengen kencing tuh pasti dok. Berarti itu memang secara psikologis itu tekanan stres itu memang sangat berpengaruh ke fisiologis kita dok, fisik kita. Oke. Makanya dari itu banyak juga mungkin dok sekarang banyak genjot dengan tekanan kerja, tekanan kuliah segala macam ya berpengaruh kepada kualitas fisik dia. Betul. Banyak penyakitnya ya banyak, dan itulah pentingnya kita memanage stres mungkin dok ya. Dan apa? Lebih mudah diterima kalau saya berobat sakit lambung kan daripada saya bilang saya cemas nih, nanti temennya bilang masa lu gitu aja cemas, gitu kan. Betul. Tapi kalau sakit lambung udah sana berobat deh gitu ya. Itu adalah termasuk bentuk stigma ya, stigma yang harus kita pecah sebenarnya gitu kira-kira. Nah tadi berbicara tentang stres yang nantinya adalah kausalitasnya sebab akibatnya kegelisah, kecemas. Nah sebenarnya sih dok untuk kasus-kasus tertentu bagi kita nih dok yang kaum awam ya, sebenarnya gimana sih dok supaya yang pertama tidak denial dok? Gimana caranya kita merubah tuh mindset itu, jangan denial deh, karena ya kita tahu ini tuh jadi bom waktu untuk kita nantinya. Dan juga memanage stres itu seperti itu sih dok, yang secara kejiwaan tuh secara benar tuh gimana dok untuk memanage stres? Mungkin beda-beda ya dok ya, cuman untuk kita merespon datangnya tekanan itu seperti apa dok baiknya? Jadi yang pertama apa? Cerita tentang apa dok? Yang sebelum stres itu, memecah stigma atau apa tadi? Yang tadi yang berpengaruh pada ini dok, fisik. Oh iya tadi kan udah tuh. Betul. Ya. Oh gimana supaya nggak denial? Betul, supaya nggak denial. Jadi sebenarnya pertama karena kita terbiasa, ya kita ini lahir dan tumbuh besar dengan latar belakang yang berbeda satu sama lain. Ya. Ada sambil contoh aja nih, contoh-contoh yang yang sering berulang lah. Misalnya anak pertama, laki-laki deh misalnya ya, oh kamu ini kan harus jadi contoh buat adik-adik kamu, ya harus bagus, harus berprestasi, sehingga apa? Tanpa sadar orang tuanya ini memberikan demand kan, demand yang cukup tinggi. Sebenarnya kan bukan salah orang tuanya, karena cara menyayangi orang tua terhadap anaknya seperti itu, karena dia pengen anaknya ini kuat, hebat, bisa jadi contoh dan lain hal sebagainya. Sehingga apa? Si anak ini terbiasa untuk tidak lemah. Tidak boleh lemah, karena saya harus jadi contoh buat adik-adik saya harus berhasil, saya harus ini. Tanpa sadar itu kan sebenarnya bentuk tekanan ya. Kita nggak bilang itu hal yang salah, enggak. Itu hanya varietas saja. Sehingga si anak ini akhirnya mengambil itu dengan positif misalnya,
mengambil itu dengan positif. Oke, saya berjuang dengan support orang tua, saya belajar, saya memberikan contoh gini-gini, berprestasi, saya jadi contoh, akhirnya dia jadi orang yang hebat, orang yang berhasil. Tapi di satu sisi apa? Di satu sisi dia tidak terbiasa mengeluh, tidak pernah diajarkan untuk bercerita. Kalau kamu ada masalah, kamu ngomong. Enggak. Yang dia tahu apa? Saya harus perform. Karena itu yang diajarkan. Sehingga apa? Ketika masalah-masalah tadi ya, mental health apalah segala macam datang, enggak. Saya denial. Karena saya tidak pernah diajarkan dan tidak pernah mencoba untuk share terhadap kelemahan kita. Itu contoh nih, Ya, contoh betul. klasik ya. Orang tuanya tanpa sadar kalau berantem sama kakaknya, ngalah kamu kakak, adik kenapa, ini itu, sehingga apa? Menjadi, ini kan cerita ekstrim Iya. nih ceritanya ya. Akhirnya si anak adik ini menjadi apa? Menjadi terbiasa mengeluh. Satu sisi mungkin dia menjadi orang yang ada masalah dikit, mama, papa, ini. Akhirnya terbiasa bercerita, terbiasa mengatakan kekurangan, kelemahan dan lain hal sebagainya. Itu hal yang biasa buat dia. Satu sisi itu bagus, artinya dia bisa apa? Dia bisa cerita. Tapi di sisi lain apa? Dia jadi nggak punya resiliensi terhadap stres. Jadi masalah kecil pun jadi krisis buat dia. Oke? Paham. Jadi itulah yang membuat kenapa sih ada orang yang mudah bercerita, ada orang yang enggak gitu ya. Karena kita lahir dan besar dari latar belakang yang berbeda. Dan kita cenderung melihat apa yang kita lalui, apa yang kita jalani itu adalah sebuah golden standarnya. Ya tadi, dia melihat si cuek, melihat si cemas, lebay loh. Betul. Ya kan? Si cemas melihat si cuek, aneh nih orang. Sehingga apa? Sehingga kita sulit menilainya kalau pakai standar kita. Oke. Gitu ya. Lalu bagaimana cara coping? Kalau ada masalah itu kan kita coping. Hah. Bahasanya ya. Coping itu bisa hal yang positif. Kita bilang coping yang positif, ada coping yang negatif. Contohnya apa? Misalnya minum. Gitu kan. Siap. Memang dia setelah minum dia happy. Gitu. Itu coping juga, tapi itu coping yang tidak tepat. Sama kayak orang main catur lah. Kalau orang lagi main catur, yang paling awas matanya siapa? Penonton. Betul. Main catur, wah kok nggak lihat gitu ya? Penonton dari tadi bos, gitu kan? Iya, penonton paling awas. Karena apa? Karena penonton melihat dari banyak perspektif. Sementara kita kadang-kadang hanya kacamata kuda aja. Betul. Gitu. Oke. Berarti setelah ini kita bisa tahu nih dok, bahwasanya biasanya sih kita tuh kalau kita kan menjadi tempat bercerita dari orang juga ya dok ya. Betul. Itu juga berarti tidak bisa judgement ya dok. Betul. Bahwasanya oh kamu mah lemah. Ini kan kita nggak tahu background dia seperti apa ya dok ya. Betul sekali. Benar karena ya background orang-orang masih beda-beda. Jadi kita tidak bisa judgement. Ini yang ini lemah, yang ini saya bingung tuh gini dok. Ketika tadi yang dikatakan dokter, ada seorang anaknya dok dikasih yang tadi ya dikasih pressure dari orang tuanya, kamu seperti ini, sehingga adanya ekspektasi berlebih tuh dok dari seorang anak. Kemudian sometimes ekspektasinya ternyata gagal dok, gak bisa dia wujudin, sehingga stres, depresi. Nah pada momen itu tuh sebenarnya dok, kita sebagai temannya mungkin ya dok, ngasih tahu atau merespon dari teman seseorang yang seperti itu seperti apa baiknya? Jadi banyak tekniknya. Tapi kalau untuk awam sebenarnya kita nggak usah terlalu jauh-jauh, ya. Kadang-kala ya kita tuh nggak usah memaksakan mampu mencari solusi. Karena kita nih, wah temen cerita nih harus dapat solusinya nih. Betul. Padahal belum tentu solusinya tuh ada. Belum tentu kita mau pikir dari depan sampai belakang bolak-balik belum tentu ketemu solusinya. Jadi jangan mengejar solusi karena belum tentu ada. Dia punya emosi, ya sedih, marah, tertekan, cemas. Itu semua emosi. Emosinya jangan diabaikan, divalidasi. Iya benar kamu sedih, nggak apa-apa, sedih itu normal ya. Lalu kita lihat perilakunya. Kalau tadi gara-gara dia marah mukul orangnya jangan divalidasi.
Tetep gitu itu salah ya dok. Salah, jangan bro, jangan mukul orang. Mendingan kita nge-gym yuk. Ah. Misalnya gitu daripada stres gitu ya. Jadi itu kan sebenarnya bukan solusi konkret ya. Betul. Bukan solusi konkret. Betul. Dan memang kita tidak dituntut untuk mencari solusi konkret. Betul. Kadang-kadang masalah nggak ada solusinya. Betul. Kadang-kadang masalah solusinya cuman sabar. Betul. Karena memang belum ada gitu loh, belum ada obatnya kita Betul. bilang ya. Jadi ya kita harus endure, kita bertahan dalam stresor itu dengan apa? Dengan emosi yang tervalidasi dan dengan perilaku yang lebih sehat. Nah kita sebagai teman di situ arahnya. Oke. Kasih support, kasih validasi emosi, kasih space, kasih dia waktu untuk ngomong, kasih dia cerita apa aja ya. Lalu perilakunya yang salah jangan diiyain. Jangan deh bro, kalau yang itu ini aja. Misalnya gitu, ya. Gitu kira-kira ya. Jadi nggak usah jauh-jauh kalau teman, ya. Kita cukup validasi aja, kasih support. Oh, nah kalau si posisinya itu kita gimana dok? Apa? Yang depresi itu kita dok. Berarti kan kita harus nyari coping kita sendiri kan dok? Betul. Kita harus mencari apa ya pelarian gitu tuh apa nih sebenarnya? Ya kadang sih kalau memang dari dia sebelum depresinya sudah positif, pasti dia pelariannya ke positif juga dok. Nah kalau yang sebelum itu sudah negatif pasti dia ke tadi ke alkohol mungkin atau ke manapun. Nah berarti sebaiknya kita pun punya kontrol diri dok ya. Betul. Seperti itu karena harus kalau biasanya habit by habit lagi ya dok ya. Kalau memang kebiasaan tadi normalnya baik, pasti ketika dia ada masalah larinya ke yang baik juga. Oke, nah Tapi tadi ya kadang-kala apa? Kadang-kala kalau kita yang punya masalah, kacamata kuda itu yang membuat kita akhirnya kayaknya terperangkap. betul. Nggak ada nih yang lain gitu. Nah itu kita butuh orang lain. Ya, kita nggak boleh merasa kuat sendiri. Oke. Manusia itu lemah loh. Kita lahir ditolong orang, kita meninggal dikuburin Sama sama orang. Buat apa kita sombong? Oke. Artinya apa? Ketika kita merasa kita ada kurang, ada merasa kelemahan, yang pertama itu tadi jangan denial. Cari pertolongan. Ya, pertolongan itu bukan harus ke psikiater, sebelum tentu. Belum. Cari orang-orang terdekat yang sayang sama kamu. Yang sayang siapa? Orang tua, teman, sahabat, adik, kakak, suami, istri. Ngomong. Karena apa? Dengan kita ngomong, orang bisa ngasih perspektif. Jadi kita bisa keluar dari kacamata kuda itu. Oh ternyata kalau dari sini ada nih jalannya, gitu ya. Kadang-kadang kita pun sama, kita itu lemah. Jadi nggak boleh merasa sok kuat sendirian. Betul. Ya, jadi memahami hal itu, menerima hal itu juga adalah sebuah proses pendewasaan diri. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Oke. Dan juga jangan langsung curhat ke sosmed ya dok. Oh, jangan dong. Karena memang sih yang komentar banyak banget gitu kan. Karena yang kok kan kalau kita ceritalah sama orang yang sayang sama kita. Iya, betul. Coba kalau kita cerita sama orang yang benci sama kita, makin digoreng. Betul. Makin stres kita, termasuk di sosmed. Betul. Sosmed itu bukan ajang kita minta pertolongan. Betul. Ya, sosmed itu berbeda. Dan sekarang banyak yang gitu dok. Iya. Lebar. Bahaya, malah Bahaya. nanti kita tambah stres. Betul. Jadi gitu tuh sahabat rumah sakit Dewi Sri, kalau punya masalah butuh teman cerita jangan langsung bikin story di IG atau di apa ya dok ya. Lebih baik cari teman terdekat atau orang terdekat untuk jadi tempat kita curhat, tempat kita cerita ya dok ya. Betul. Karena ya benar tadi yang dikatakan dokter bahwasanya kita tuh ketika ada masalah tuh sebenarnya nggak butuh solusi dok, kita tuh butuh didengar, butuh divalidasi. Setelah itu biasanya clear aja gitu. Karena tadi ya, kenapa ada orang-orang yang denial? Betul. Ya, orang-orang yang denial nggak mau merasa dia tuh butuh bantuan apa segala macam. Karena tidak terbiasa divalidasi emosinya. Jadi ketika sedih, marah, saya nggak boleh sedih, saya nggak boleh marah. Betul. Kenapa? Tidak pernah divalidasi. Padahal kita semua bisa sedih, bisa marah, bisa. Tapi kalau dulunya nggak ada, nggak usah nangis, nggak usah ini, nggak usah itu, belajar. Nah, akhirnya apa? Dia terbiasa mengignore dia punya perasaan. Betul. Dan akhirnya apa? Ya itu akan menjadi bom waktu suatu saat. Gitu ya, kira-kira Seperti itu. Nah, jadi setelah tadi kita berbicara tentang bagaimana gejala-gejala tadi kita ada muncul tanda-tanda tersebut. Nah, sekarang dong, ketika kayaknya kita butuh pertolongan yang lebih advance gitu dong.
tentunya kita cari langsung ke ahlinya dok ya dok. Kita ke psikiater. Nah sekarang tuh ya kalau dulu memang cuma sekarang yang saya lihat stigma seorang psikiater ketika ada seseorang yang datang berobat atau datang konsultasi ke psikiater, stigmanya masih cukup kuat dok. Wah kamu kayaknya udah nggak normal gitu dok. Nah stigma itu tuh masih sebenarnya sekarang masih bold gitu dok, masih banyak. Cuman informasinya sudah banyak diketahui loh. Betul. Kayaknya kamu udah butuh ke psikiater deh. Cuman ya konotasinya masih negatif tuh kayak gitu. Nah, menurut dokter ketika ada seorang, kenapa sih dok masih banyak yang takut datang ke psikiater? Kenapa dok? Iya. Jadi ini lainnya ke stigma ya, sebenarnya. Stigma itu hadir karena kita kurang pengetahuan. Itu sebenarnya kunci. Ya. Kita memilih untuk menolak adanya ilmu yang baru atau pengetahuan yang baru, gitu ya. Karena apa? Karena kita dengarkan, kita dengerin dulu coba, bener nggak? Kita tuh stigma karena kita nggak kenal, kita nggak tahu. Yang kita tahu adalah, oh itu kalau ke psikiater itu tuh yang di pinggir jalan, nggak pakai baju, nggak mandi, pakai gondrong. Karena apa? Itu yang dikenal selama ini, yang dipelajari sama anak-anak dari kecil, kita sekolah sampai lulus, sekolah formal lah. Nggak ada materi tentang kesehatan mental. Ada. Yang ada materi tentang kesehatan fisik. Betul. Ya. Betul. Sehingga kita tidak terbiasa, kita tidak tahu informasi mengenai hal itu. Sehingga apa? Yang ditangkap dari turun-temurun itulah yang pinggir jalan dikatakan orang orang gila dan kawan-kawan yang mesti datang ke dokter jiwa. Kenapa? Karena kita nggak membiarkan diri kita belajar. Orang kalau menolak untuk belajar, selamanya dia nggak akan pernah tahu. Ya, makanya itunya harus diturunin egonya. Kita ini manusia, ilmu tuh berkembang tiap detik. Betul. Ya. Terus masa sih kita terus-menerus memegang yang udah puluhan tahun, terus nggak mau membuka terhadap hal yang baru? Iya. Padahal penelitian secara, ya kan kalau orang ngomongin gini susah ya, mana buktinya? Buktinya ada. Buktinya kalau kita punya teman-teman tuh CT scan, PET scan dan kawan-kawan gitu ya. Coba kalau orang depresi di PET scan, otaknya bandingin sama orang normal, beda. Aktivitas otaknya beda. Neurotransmitter yang ada beda. Nah, itunya nggak mau didengar dan dipelajari, sehingga apa? Sehingga menolak saja lebih enak, gitu kan? Jadi salah satu memecah stigma adalah belajar mau mendengar, karena ahlinya udah banyak, ahlinya diakui dunia kok. Kamu siapa? Kan pasti gitu jadinya. Betul. Ya, dunia mengakui kok. Orang-orang yang belajar tuh pakai PET scan apa segala macam terbukti nih hasilnya gitu. Tapi ini kan percuma kalau kita tutup kuping dan tutup mata. Iya. Gitu. Jadi itunya dulu ya yang harus dipecah gitu ya. Belajar untuk mau mendengar. Betul. Nah kadang gitu dok, semakin ya seseorang ketika muncul stigma itu di orang terdekatnya, dia nggak mau tuh dok untuk konsul lebih lanjut. Padahal ya kondisinya sudah parah, mungkin sudah kronis ya dok ya, sampai muncul gejala A, B dan juga merugikan dirinya sendiri dan merugikan orang lain. Padahal karena stigma dia takut ini takut itu sehingga ya jadi efeknya jadi nambah besar seperti itu. Dan ya tadi mungkin efeknya jadi orang pada takut untuk datang ke psikiater. Nah sebenarnya dok dari sudut pandang dokter, sebenarnya seseorang yang seperti apa sih dok yang dikatakan, kan tadi dokter bahwasanya ada orang yang cuman butuh teman curhat mungkin ya dok ya, dengan segala tekanannya. Nah ada gak sih orang yang ketika dia sudah masuk dengan gejala A, B, C, D, indikatornya sudah kuat, kayaknya ini harus datang ke psikiater deh. Nah sebenarnya orang seperti apa dok yang sudah harus datang ke psikiater gitu untuk ditangani lebih lanjut? Ya pertama jadi sebenarnya tadi ya ada gangguan fungsi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari ya, baik itu dalam activity daily living ya, artinya dia mengurus dirinya sendiri, makan, mandi, tidurnya ada masalah nggak? Ya itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana performa dia dalam bekerja atau bersekolah? Apakah ada penurunan performa, kesulitan dalam mengerjakan ini, itu dan lain hal sebagainya, itu juga indikator.
Oke. Yang ketiga tadi adalah hubungan interpersonal nih, sosialisasi, karena manusia itu pada dasarnya adalah makhluk sosial. Ya, ada orang yang unik itu kan dalam kejiwaan itu, ada orang yang menyadari dia punya masalah. Saya nggak bisa tidur nih dok, saya cemas berlebih deh, kayaknya saya minta tolong dibantu deh, itu lebih enak. Oke. Ada orang yang jelas ada masalahnya, tapi dia merasa saya sehat. Nah ini yang jadi masalah nih, sehingga apa yang terganggu adalah orang-orang di sekitarnya, gitu ya. Nah yang seperti itu juga artinya harus dibujuk tuh, harus dicoba datang. Karena apa? Susah kalau kayak gitu. Dia merasa dirinya sehat, padahal orang-orang di sekitarnya menderita karena dia punya mungkin pemikiran atau perilaku yang tidak sesuai dan lain hal sebagainya. Makanya tadi indikatornya nggak bisa subjektif. Oke. Ya, subjektif kan tadi saya nggak bisa tidur, saya nggak nafsu makan, saya ini, saya itu. Kriteria objektifnya tadi di tempat kerja, di tempat sekolah, atasan punya otoritas melihat dia punya performa ini menurun. Menurut saya ada performa yang menurun. Ya dia kan merasa enggak, ya nggak bisa. Atasan yang punya otoritas, guru yang punya otoritas melihat ada perubahan, ya prestasi menurun dan lain hal seperti itu indikator. Atau yang ketiga tadi hubungan interpersonal, dia merasa fine saja. Orang lain semua nggak suka berhubungan sama dia. Oh, Ya kan? Oke. Itu juga merupakan sebuah indikator. Gitu ya. Jadi yang seperti itu sebaiknya datang. Ya, sehingga apa? Sehingga kita bisa lihat, ya. Karena tadi kita merasa golden standarnya kita. Betul. Itu yang susah kan? Itu yang susah, gitu loh. Kita tidak terbiasa melihat orang dengan karakteristik lain. Pasti kita menganggap kita yang normal, orang itu yang nggak normal. Ya kalau orangnya ada 10, jadi 10. Ya, orang melihat satu situasi 10 orang, 10-10-nya punya 10 pendapat yang berbeda. Dan 10-10-nya yakin betul pendapat dia paling benar. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengalamannya dia, ini apa, ini segala macam. Akan seperti itu. Karena kita datang dari tadi latar belakang yang berbeda. Oke. Nah, dok, mungkin secara umum ya dok. Tadi dokter berkatakan dan juga memang sekarang sudah banyak kalau orang yang ada gangguan tentang mental kan cenderung dia susah tidur, dok. Dari segi makan pun ya jadi amburadul, jam makannya segala macam. Nah, dari sesi jam tidur ya dok, dikatakan mungkin dokter juga pernah ketemu berbagai pasien. Contoh tidur yang karena gangguan mental dan juga karena insom dok. Ada orang yang insomnia dok ya tidur jam 2. Tapi ya sebenarnya bedanya apa sih dok dan ciri-ciri? Fun fact dulu ya. Gitu. Fact dulu ya. Fun fact, sebenarnya insomnia itu masuk ke dalam kriteria diagnosis gangguan jiwa. Oke? Tentu ada syarat-syaratnya ya, memenuhi ini dan lain hal sebagainya. Tapi apa? Saya pengen memecah tadi. Memecah apa? Memecah sesuatu yang sifatnya kayaknya ringan. Kayak nggak bisa tidur itu kan ringan ya. Ya itu hanya satu bagian saja. Kalau memenuhi yang ini dan yang ini, nantinya akan menjadi satu kriteria diagnostik. Oke. Gitu ya. Jadi gejala simptoms gangguan jiwa itu ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Oke. Yang berat itu yang tadi, yang kita bilang, wah orang di pinggir jalan nggak mati. Wah itu dong. Itu gangguan jiwa. Udah nggak sadar ya dok ya? Udah. Itu berat. Oke. Nah, yang ringan ada nggak? Ada. Setipis nggak bisa tidur, itu ringan. Itu kan mengganggu fungsi sehari-hari. Benar nggak? Betul. Kalau saya tidurnya kurang, besok pagi terlambat kerjanya. Betul. Ya, ke tempat kerja nggak bisa mikir, performa kerja menurun. Akhirnya saya bete, marah-marah sama teman saya. Dia itu memenuhi semua tuh, activity daily living ada, Betul. performa kerja ada, hubungan interpersonal ada. Jadi gitu loh. Jadi seringan itu pun adalah sebuah symptoms. Ya, seperti demam. Masa kita demam mau dibiarin sih? Mesti nunggu sampai demam berdarah baru diobatin kan? Betul. Ya. Jadi setipis itu ada pengelolaannya, dan pengelolaannya nggak selalu memenuhi sebuah kriteria diagnosis gangguan jiwa ataupun obat-obatan, nggak selalu. Jadi ada temuan, kelola.
Oke. Ya. Kelolanya macam-macam. Ya, psikoterapi lah, pada lain hal sebagainya, relaksasi, ya, nge-gym, ya, behavioral activation, segala macam itu termasuk pengelolaan yang real, ada evidence base-nya, gitu loh. Jadi mari kita lihat spektrum symptoms daripada gangguan jiwa ya, atau itu adalah sebuah hal yang sangat-sangat luas. Nggak sebatas halusinasi. Nah itu yang orang awam tahu. Betul. Tadi karena apa? Karena kita tidak terbiasa mau mendengar informasi dan ilmu-ilmu yang ada. Jadi itu yang harus kita pecah. Coba deh dengerin dulu, ya, coba deh baca dulu. Ya, tapi kadang kan dikasih bukunya enggak. Nah, itu yang berat. Betul. Itu yang berat ya. Merasa paling benar gitu loh. Ya kira-kira gitu ya. Oke, ya udah kita jadi tahu nih dok. Ya memang sih mungkin selama ini yang kita kenal gejala yang berat itu dok, yang harus ke psikiater atau kepada ahli jiwa. Padahal ternyata ada gejala yang ringan. Mungkin yang ringan pun nanti bisa naik juga ya dok levelnya ke jadi ya. Kalau dibiarkan, ya dibiarkan. Tambah berat. Tambah berat lagi. Oke, jadi nggak ada yang langsung ujuk-ujuk ke yang berat ya dok ya, pasti. Iya, yang berat itu yang kita temuin tadi ya, cerita di pinggir jalan itu kan nggak kemarinnya sehat, besoknya di situ. Enggak. Itu ada perjalanannya. Iya. Oh dia awalnya gini, awalnya gitu segala macam, terus nggak diobatin, apa ditinggal keluarga, gini, lama-lama jadi gitu. Tapi kan kita enaknya ngeliat, padahal semua itu tidak muncul ujuk-ujuk. Semua tuh berproses dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Pasti berproses. Tapi manusia kan malas lihat proses ya. Iya, ya hasil. Betul. betul. Oke. Artinya ya ketika kita mungkin diri kita sendiri atau mungkin kita ada teman atau orang terdekat yang secara ada gejala tersebut dan juga kayaknya sudah mengganggu perilaku hidup tadi dok, kayaknya mungkin selain kita mendengarkan kita juga bisa menyarankan untuk orang tersebut atau kita sendiri untuk kayaknya kita butuh psikiater ya dok, lebih ahli gitu ya, karena untuk memecah solusi itu ya dok ya, mencari solusi gitu, walaupun ya kadang nggak ada solusinya, tapi ketika kita bertemu dengan orang yang tepat, dengan yang ahli, kadang pressure kita atau masalah kita tuh lebih tersalurkan gitu dok, dan juga langkahnya jadi lebih ringan. Betul, seperti itu. Untuk secara stigma, artinya gitu untuk sahabat Rumah Sakit Dewi Sri, ketika mungkin teman-teman di sini atau punya orang terdekat yang sudah agak-agak ada gejala butuh dibantu itu bisa menyarankan untuk datang ke psikiater. Jangan sekarang jangan ada mental block ya dok ya. Jangan. Ada mental block, jadi untuk kita harus langsung arahkan ke ahlinya. Seperti itu. Jangan langsung ke sosial media karena di sana banyak dokter dadakan. Banyak yang makanya kamu ini kayak gitu dok. Dan juga ada beberapa teman saya dok dan satu generasi dengan saya di Gen Z ya, dan mereka tuh sekarang sudah ada yang berani tuh dok untuk datang ke psikiater dengan gejala dia, dengan keluhan dia sudah berani, dan juga dikasih obat tuh dok, dikasih obat, dan dia sih ada beberapa teman saya tuh kayaknya jadi seakan-akan nggak ada solusi dok ketika datang ke psikiater. Kayaknya saya harus jadi ada ketergantungan dengan obat ya. Betul, seperti itu. Kayaknya saya kalau nggak minum obat ini ada yang salah dengan saya gitu dok. Nah stigma itu apakah benar dok? Apakah ada ujungnya tentang konsumsi obat ini, apa untuk jangka waktu tertentu? Iya, oke. Jadi yang pertama kita perlu lihat ya. Kita perlu lihat dulu. Saya akan coba analogikan ini dengan orang sakit hipertensi. Oke. Ya. Jadi kalau ada orang sakit darah tinggi, ya, itu kan minum obat seumur hidup, ya, nggak bisa sembuh. Ya. Karena memang sembuh itu sembuh seperti apa yang mau kita atau yang kita pahami, penting ya. Ada orang sehat, sakit, dikatakan sembuh itu kalau dia kembali lagi jadi sehat, betul kan? Betul. Sehat yang ini indikatornya apa? Indikatornya misalnya tensinya normal lagi. Oke. Bagaimana jika orang sakit darah tinggi, kita kasih obat, obatnya itu mengontrol tekanan darah tingginya sehingga dia terlihat sehat. Karena indikator sehatnya apa? Tensi yang normal.
Nah itu tuh pertama kita lihat dulu sembuhnya itu seperti apa. Ya, yang kita kejar, apakah harus kembali ke kondisi sebelum sakit atau memang masih ada tapi dia mampu berfungsi. Tadi saya bilang activity daily living, fungsi kerja, sekolah, dan hubungan interpersonal yang baik. Jadi itu target kita, fungsinya. Masalah nanti obatnya itu akan terus menerus atau ada berhentinya, tergantung spektrum gejalanya. Tentu gangguan jiwa yang berat dan ringan beda. Betul. Ya, ada beberapa masalah gangguan jiwa ya kita katakan yang bisa sembuh lagi kembali seperti normal ada. Oke. Tapi ada juga yang sampai sekarang belum ketemu caranya supaya balik lagi. Tapi yang belum ketemu ini kita ngejar fungsinya tadi dengan obat-obatan dan lain hal sebagainya. Dan masalah ketergantungan ya. Kalau ketergantungan obat itu orang yang dapat obatnya bukan dari dokter. I see. Kalau dari dokter artinya obatnya itu di bawah supervisi oleh dokter. Gitu. Ya jadi kalau kita mau bilang kayak gitu, oh ketergantungan obat. Berarti gimana orang-orang yang sakit diabetes, yang sakit darah tinggi, mereka semua ketergantungan obat? Kan nggak seperti itu. Ya. Gitu ya. Karena apa? Pada akhirnya bukan hanya tentang obat-obatan. Jalan menuju kesembuhan. Ya. Selain obat-obatan ada yang namanya modalitas terapi lain seperti psikoterapi ya, seperti CBT ya, cognitive behavioral therapy ya. Itu juga membantu. Gitu ya. Itu membantu supaya nanti dia mampu coping dengan sehat tanpa ada obat-obatan. Cuman biasanya di awal kita butuh obat. Kenapa? Karena untuk ngehack sistem zat kimia dalam otak yang sudah amburadul gara-gara stresor terlalu lama. Satu saat dengan psikoterapi, dengan pemikiran yang sehat, dia bisa kembali lagi berpikir secara sehat tanpa obat gitu. Itu yang kita pingin. Gitu ya. Contohnya gini nih. Bagaimana kalau tiba-tiba di sini keluar ular? Apa yang kira-kira kita lakukan? Kabur. Pasti. Kabur ya. Kabur. Dan pasti saya jamin kaburnya kita itu dengan tenaga yang luar biasa. Betul. Dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mungkin kalau kita hitung nih, saya nggak pernah punya kecepatan seperti ini. Oke? Betul. Ya. Itu adalah sistem fight or flight. Itu sistem yang udah dari Tuhan kasih buat kita. Ketika ada mara bahaya muncul, otak mengeluarkan neurotransmitternya ya, dalam hal ini norepinefrin, adrenalin, mengaktifkan amigdala dan lain hal sebagainya, sehingga kita punya apa? Kita punya tenaga, punya keberanian untuk melawan itu, baik itu dengan cara kabur misalnya. Nah, zat-zat kimia ini yang tadi saya cerita itu melelahkan nggak pada saat itu kita dapat? Enggak kan? Karena doping. Sebentar. Betul. Bagaimana kalau bertahan 24 jam? Itulah yang teman-teman gangguan panik atau gangguan cemas rasakan. Neurotransmitter itu, zat kimia itu terus bertahan 24 jam. Ya mereka capek pasti. Sehingga yang seperti itu kita butuh apa? Kita butuh obat dulu untuk ngehack sistem itu dengan cepat sambil kita latihan psikoterapi. Karena apa? Karena itu berasal dari pikiran kita. Sesungguhnya kalau kita melatih pikiran kita, kita mampu mengendalikan itu. Ya, itu karena ular aja. Coba kalau dirubah. Ada yang takut kecoa, saya takut misalnya. Kamu nggak takut. Ada kecoa di sini, saya kabur, kamu nggak kan? Iya. Pasti saya bisa dong. Harusnya. Orang lain ada yang bisa kok. Nah, itu kita bisa latih dengan psikoterapi gitu. Dan itu nggak sebentar ya. Itu memang butuh proses. Gitu kira-kira ya, ini gambaran frameworknya lah. Frameworknya betul. Berarti benar ya dok, ketika ada seseorang yang ada gejala tentang mental health itu tuh yang biasanya dia kesehariannya kan mungkin dalam dalam suatu pasien itu ada yang secara mental, secara respon tubuh dia nggak bisa diajak ngobrol dok. Macam-macam itu. Ada yang
ngawang, ada yang halu. Tapi ketika dia makan masih normal, dia punya rasa capek, punya rasa takut. Bahkan ada yang seseorang yang depresi dok, ada di dekat rumah saya. Ada orang depresi, dia tuh ya secara diagnosis mungkin sudah gangguan mental ya dok ya. Tapi ketika mau nyebrang jalan masih tengok-tengok, artinya dalam suatu itu ada yang normal, ada yang abnormal ya dok ya. Tidak sepenuhnya gak sadar ya dok. Iya. Betul. Jadi apa ya? Itu kan yang orang awam ketahui. Betul. Oh itu kalau depresi pasti dia begini begitu. Belum Tentu. Ya, Betul. itu karena kita terbiasa menerima informasi dari mana saja. Ada satu kan yang denial nih, nggak mau. Ada yang model apa aja diterima, semuanya bener. Nah itu juga bahaya. Betul. Jadi Nggak ada filter dong, jadi nggak ada filter. semua Ya, dimasukin. hoax apa segala macam, akhirnya mereka jadi korban. Betul. Ya. Gitu. Jadi belajar menerima informasi, menerima ilmu, tapi dari siapa? Dari ahlinya. Karena pasti ahlinya itu kan belajar. Betul. Gitu ya. Masa kita mau bangun rumah minta tolong sama tukang cukur sih? Kan kita aja mata sama ahlinya. Betul. Sama arsitek apa segala macam. Ini kok masalah kesehatan kita lempar sama orang-orang yang bukan ahlinya, hati-hati. Oke. Gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Oke, itu sahabat Rumah Sakit Dewi Sri tadi setelah kita mungkin agak lebih tercerahkan ya dok tentang tentang stigma tentang mental health ini, tentang gangguan kecemasan, gangguan mental sudah mungkin sedikit terbantu. Oh ternyata seperti ini, ada indikatornya dan juga solusinya bagaimana, itu mulai tercerahkan. Jadi ketika teman-teman mungkin ada gejala atau orang terdekat ada gejala, jangan dulu takut ya dok ya. Jangan takut. Karena ada ahlinya gitu. Jangan tiba-tiba self diagnose, jangan wah ada yang guna-guna misalnya gitu dok. Karena itu lebih mudah diterima. Betul. Kan kita tahunya gitu dulu. Kan tadi saya bilang, kita dari kecil sampai lulus SMA formal nggak pernah diajarin mental health. Betul. Tapi kalau guna-guna tahu dari kecil. Betul. Nah, jadi akhirnya kita terbiasa berpikir apa yang sudah kita sering pikirkan, yang udah kita yakini gitu. Betul. Jadi kan lebih enak, oh itu mah disantet. Nah, Betul. bukannya saya ngomong santet ada atau nggak ada, itu di luar kacamata Iya. keilmuan saya. Betul. Cuman artinya gitu, kita harus belajar. Belajar. Itu dok. Itu kadang saya suka lucu ya, karena ya sekarang setelah tahu ternyata karena itu di mungkin di ayah nenek kita mungkin dok di generasi lama munculnya seperti itu. Wah kamu nikah ada yang pelet nih, kamu ini ada yang santet, ada yang nggak suka gitu kan. Itu yang banyak sekarang di masyarakat. Cuman dengan sekarang informasi yang sudah banyak ya dok, jadi masyarakat sudah lebih tahu ketika ada seseorang yang ada gejala tentang gangguan mental, gangguan kesehatan mental, bisa langsung datang ke psikiater itu. Nah sekarang untuk tadi setelah kita mengetahui tentang tanda-tanda dan memahami stigma tersebut, dari sudut pandang dokter secara medis dok, secara medis kejiwaan, biasanya sih yang ketika pasien datang langsung ya dok, dan ini konteksnya adalah pasien yang masih bisa diajak konsultasi dok. Nah sebenarnya sih yang pertama kali dia datang itu apa sih dok yang mereka katakan, yang mereka keluhkan itu seperti apa dok? Iya, ini nih saya cerita tadi aja deh. Boleh. Ya, tadi saya ada poli ya. Tadi saya ada poli. Ibu sama anaknya datang. Oke. Si ibunya bingung. Si ibunya anak saya kenapa ya? Gitu. Saya tanya nggak mau cerita. Segala macam. Oh iya bu. Anaknya ada kan? Kita tanya, kita ngobrol. Keluar semua. Keluar. Karena memang itu tadi ada tekniknya. Satu itu. Yang kedua apa? Saya ini adalah anonimus buat mereka. Betul. Saya ini bukan siapa-siapa, bukan keluarga, bukan teman, bukan rekan kerja, ya. Artinya apa? Kamu bisa cerita apa saja, nggak perlu takut. Tuh. Karena apa? Karena mereka kalau cerita kan takut dijudge. Betul. Kan gitu ya. Nah, dia kan ini. Oh ini orang tua nih. Kalau saya cerita nanti mama ngomong gini sama teman, nanti teman ngomong gini. Tapi coba dia cerita sama anonimus, tapi anonimusnya memang punya ahlinya gitu. Ya dia cerita pasti semuanya, karena dia nggak takut dijudge.
saya ini bukan siapa-siapanya dia, saya di sini hanya ngebantu dia, misalnya gitu kan. Dia cerita ini apa segala macam. Jadi biasanya yang keluar pertama itu adalah unek-uneknya, unek yang ditimbun rapat gitu ya. Makanya kita selalu bilang kalau yang model gitu, ibunya keluar dulu ya sebentar. Oke. Anaknya ngobrol dulu gitu ya. Kita bina hubungan, ngobrol-ngobrol sebentar, basa-basi gitu ya. Baru nanti cerita. Dan itu biasanya keluar tuh semuanya. Dan artinya apa ya? Bukan berarti unek-unek itu pasti benar atau pasti salah, belum tentu. Tapi unek-unek itu harus dikeluarin dulu. Kalau itu nggak dikeluarin, kita mau ngapain? Apa yang mau kita nilai? Apa yang mau kita kelola dan lain hal sebagainya gitu ya. Jadi kalau datanglah dan nggak perlu takut. Datang cerita apapun. Nggak ada yang salah. Dan tidak ada tuh semua salah atau 100% salah atau 100% benar tuh nggak ada. Ya, karena apa nantinya kita juga nggak nyalain dia, kita hanya coba mengarahkan ke hal-hal yang tadinya mungkin kurang adaptif menjadi lebih adaptif, pemikiran yang tidak rasional menjadi lebih rasional, gitu aja sebenarnya. Membongkar itu kacamata kuda sehingga apa, dia bisa begini, bisa begini, bisa begini dan lain hal sebagainya. Gitu, kira-kira. Oke. Dan ya itu pastinya punya teknis khusus ya dok ya. Nggak sembarangan, makanya untuk teman-teman ya kalau punya gejala ya datangnya ke yang ahlinya, ke psikiater gitu. Jangan, ya itu dok benar yang dikatakan dokter bahwasanya seseorang itu kenapa dia gak mau bercerita dok, karena takut dijudge, takut dianggap ini, takut di itu, sehingga ditumpuk itu dok akhirnya, sehingga jadi snowball effect kan. Jadi nambah besar sehingga ya tadi muncullah gejala-gejala yang sangat berat gitu sih, benar. Nah mungkin itu jadi tujuan utamanya dok ya. Betul. Ketika seseorang butuh untuk teman cerita itu datang ke ahli seperti itu, karena bakal ditangani lebih detail, lebih khusus, karena ya punya teknik sendiri, punya ilmu sendiri gitu, nggak serta merta dijudge gitu ya. Karena itu terutama bagi anak-anak mungkin ya dok ya, yang karena kalau anak-anak belum banyak informasi yang dia dapat, terus juga mungkin bingung ngapain ketika betul, mereka mungkin belum ngerti yang namanya sedih itu apa. Betul. Mereka belum ngerti yang namanya cemas itu apa. Betul. Mereka belum ngerti. Yang hanya kelihatan hanya misalnya marah-marahnya saja atau diem saja gitu ya. Karena apa? Karena mereka naming emotionnya aja belum tentu tahu. Betul. Ya, jadi ya itu ya berbeda lah pasti teknisnya ya kalau anak-anak. Cuman ya patokannya tadi dari orang tua ya harus lihat tadi itu 3 fungsi tadi ya, activity daily living, bersekolah, bekerja, hubungan internasional. Itu kan orang awam bisa lihat. Betul. Kayak gitu kan, kelihatan pasti. Kalau ada penurunan tuh pasti kelihatan, nggak mungkin nggak kelihatan. Jadi itu tuh indikator, udah indikator untuk kita lakukan elaborasi. Masalah nanti memenuhi sebuah kriteria diagnosis gangguan jiwa atau tidak, itu tuh urusan nanti, nggak usah dipikirin. Betul. Sekarang udah kelihatan ada masalah dalam fungsi sehari-hari. Masa kita mau diemin sih? Betul. Jangan didiemin, harus dikelola, harus dicari tahu. Kira-kira ya. Oke. Ya itulah mungkin ada teknik khusus untuk anak-anak, dan saya juga baru tahu dok ternyata, karena yang saya alami ketika saya anak-anak ya tadi, ketika ada penurunan prestasi, orang tua gak mau tahu dok. Kamu salah, kamu ini ada gitu, tanpa memikirkan gimana kesehatan mental anaknya, apakah ada problem yang tidak tersalurkan, tidak tercari solusinya bagaimana. Orang tua taunya ya tadi outputnya anak ini ada penurunan, nggak tahu. Nah mungkin sekarang untuk ayah bunda mungkin ya dok ya, yang di rumahnya ada anaknya yang masih bersekolah dan juga ada penurunan prestasi, ada penurunan kualitas belajarnya, mungkin jangan dulu dijudge ya dok ya. Betul. Dicari tahu dulu apakah ada masalah di sekolah atau di pertemanannya pada anaknya, apakah ada kesulitan. Jadi sebenarnya bukan butuh dijudge, tapi butuh saluran tangan, butuh telinga untuk didengar ya dok ya. Gitu sih untuk ayah bunda. Ya kalau untuk ya sekarang untuk dewasa kan kita banyak ya dok ya. Bisa. Yang penting tuh
Karena kalau udah anak kecil kayaknya agak susah dok. Iya. Dan lagi apa? Anak kecil ini hati-hati ya. Jadi gangguan mental pada anak-anak ya, di luar yang kayak kita kenali lah, Betul. ya, depresi, cemas apa. Ada juga masalah-masalah yang kita katakan neurodevelopmental. Wih. Artinya permasalahan perkembangan otaknya. Oke. Ya, yang memang ada sedikit defect dari strukturalnya gitu ya, sehingga menimbulkan gejala. Contohnya yang paling ini adalah ADHD misalnya. Nah, betul. Sekarang nih ada nih anak apa yang udah dewasa, gua ADHD. betul. Ya, Betul dok. Itu dok. Aduh. ya, hati-hati. Jadi kadang-kadang anak-anak itu memang ada beberapa yang punya defect di situ, yang akhirnya apa, dia punya masalah dalam atensi atau apa dan hal sebagainya. Dan itu bukan salah anaknya. Betul. Karena memang ada yang sedikit miss lah. Ada kalau kita kayak semacam apa ya, semacam mesin gitu, ada skrup yang kendor lah. Iya, gitu. betul. Sehingga tidak mampu berjalan sama seperti yang lain gitu loh. Nah itu juga perlu dilihat ya, karena memang ADHD itu banyak tidak terdiagnosis di masa kecilnya. Karena nggak gitu kelihatan, kita cuma tahu oh ini anak hiperaktif gitu. Nah, betul. Ya, tapi hiperaktif yang seperti apa? Biasanya yang pinter tuh gurunya. Kenapa? Karena guru itu punya murid banyak. Nah, Kalau orang tua punya anak 2, 3, kalau guru setiap tahun 40 ganti terus yang baru. Jadi kita butuh banget pendapat guru ya. Artinya kalau anak kita dianggap agak lain sendiri sama gurunya, ya itu karena mata gurunya udah biasa ngeliat anak-anak seumurannya. Itu jangan di dismiss gitu ya, harus dicek tuh yang kayak gitu. Karena guru tuh kan udah bertahun-tahun ngajar kelas 1 SD, dia kan pasti tahu yang ini kok lebih daripada yang biasanya gitu ya. Artinya tadi kita bilang ekstrim kanan dan ekstrim kirinya by feelings, guru itu lebih bagus karena dia punya jam terbang. Kalau kita kan orang tua cuma tahu anak kita yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, paling pembandingnya itu doang. Gitu kira-kira ya. Jadi anak-anak juga harus lihat itu. Kadang ADHD itu nggak begitu kelihatan tapi dampaknya besar. nah Tentu ada lagi yang lain-lain ya. betul. Nah itu karena ya pasti ya ketika seseorang itu biasanya berpengaruh atau dipengaruhi oleh masa kecilnya dong. Jelas. Ketika masa kecilnya tidak terdeteksi, tidak tersolusikan, nantinya ya besarnya seperti ini gitu Iya. outputnya. Betul. Nah gitu. Sekarang berarti ada juga sekarang ada namanya psikiater anak ya dok ya. Ada. Sekarang mulai eksis karena ya itu banyaknya kasus tentang mental health anak yang ya mungkin sekarang sudah efek dari meleknya informasi seperti ini dok. Betul. Jadi muncul tentang demand baru ya dok ya untuk psikologi anak. Nah untuk sahabat rumah sakit Dewi Sri yang mungkin ingin berkonsultasi tentang anaknya, bisa juga dok ya? Bisa. Nanti dengan Dokter Thalib untuk prakteknya di Senin, Rabu dan Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang gitu. Karena ya pasti gitu dok, pasti kita juga di poli kejiwaan ya dok ya, dengan dokter pasti mengutamakan privasi pasti ya dok ya. Pasti. Kenyamanan pasien dalam konsultasi atau kenyamanan keluarga pasien yang mengantar pasiennya untuk konsultasi dan mencari solusi tentang keluhan dan gejala pasien seperti itu untuk sahabat rumah sakit Dewi Sri. Mungkin sekian dok, kita mungkin langsung ke tanya jawab dok. Boleh. Untuk sahabat rumah sakit Dewi Sri kita sudah share story, ada textbook yang bisa yang kemarin sudah kita share, ada beberapa pertanyaan nih dok yang sudah masuk ke Instagram kita. Dari yang pertama dok, dari @novi_rs. Dok, gimana sih cara menyembuhkan rasa trauma? Trauma apa ini teh? Itu dok dari Kanovi_rs. Gimana cara menyembuhkan rasa trauma? Ya. Oke, jadi trauma ini adalah kata-kata yang sensitif ya. Karena nanti dibilang traumanya beda-beda. Lalu kalau kita katakan punya masa lalu yang buruk, kita katakan itu trauma. Nah, gitu ya. Jadi trauma itu seperti apa sih? Apakah seluruh masa lalu yang buruk adalah trauma? Belum tentu. Ya, jadi kata-kata trauma ini harus hati-hati juga. Nggak semua tadi ya, semua masa lalu yang buruk itu adalah trauma. Tapi artinya apa? Trauma itu pasti memberikan bekas. Ya, bekas.
contohnya gampang gini deh, pakai contoh aja misalnya. Orang yang punya trauma atau misalnya seorang anak perempuan ya, seorang anak perempuan yang dulu dia hidup dengan orang tuanya, dengan ayah yang abusive misalnya, ini contoh ya. Ayahnya suka marahin ibunya, suka mukulin ibunya dan lain hal sebagainya, bahkan mukulin anaknya juga ya. Tapi kali ini kita cerita mukulin ibunya aja ya, supaya kita bisa belajar lebih dalam tentang trauma. Jadi yang dipukul nih kan ibunya ya. Tapi si anak perempuan ini akhirnya melihat apa? Melihat sebuah atau seorang laki-laki yang kasar, galak, dan suka memukul dari kecilnya. Sehingga apa? Dia tumbuh menjadi wanita, remaja, melihat sosok laki-laki. Karena apa? Karena asosiasi yang dibentuk otaknya atau pemikirannya yang dia tanam di alam bawah sadarnya, bahwa apa? Semua laki-laki seperti ayah saya, memukul, memarahi dan lain hal sebagainya. Sehingga saya apa? Saya tidak mau membuka kesempatan ataupun apapun dengan laki-laki. Itu bentuk trauma. Padahal dia nggak menerima dampak secara langsung ya, tapi dia melihat saja. Itu berarti itu luar biasa dampaknya ya. Dan itu real, sampai sekarang banyak yang seperti itu. Ini kan contohnya. Betul. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan kalau trauma ya, tentu kita ada psikoterapinya ya. Cuman intinya apa? Sesuatu konsep ya, trauma kan di masa lalu. Konsep dasarnya adalah semua yang sudah terjadi di masa lalu itu tidak bisa kita mundur dan memperbaikinya. Nggak bisa, mau gimana pun nggak bisa ya, itu udah kuasanya Tuhan ya. 1 detik yang lalu tidak akan pernah diambil kembali oleh orang siapapun, apalagi yang bertahun-tahun yang lalu. Lalu bagaimana yang lalu-lalu itu? Yang lalu-lalu itu kita kelola. Salah satu pengelolaannya adalah belajar berdamai ya. Dan itu ngomong mudah, ya, prakteknya susah. Jadi apa? Kita yang masa lalu itu sudah tidak perlu lagi kita, dramanya itu sudah tidak perlu lagi harusnya mengganggu kita. Tapi bagaimana kita mampu berdamai itu di masa lalu itu. Masalahnya apa? Bisa nggak saya berdamai? Bukan berdamai sama ayah saya yang mukul itu, bukan ya. Tapi berdamai dengan pemikiran yang mengatakan bahwa semua laki-laki itu mukul ini apa sekarang. Berdamai dengan itu, lalu kita trial. Coba kita trial. Kamu punya teman laki-laki, sini datang. Benar nggak? Karena itu adalah sebuah distorsi tuh. Distorsi yang namanya overgeneralization. Artinya satu begitu semua sama. Semua laki-laki mah sama. Ya. Itu distorsi. Betul. Itu overgeneralization gitu ya. Itu distorsi itu bisa kita pecah. Kenapa? Dengan psikoterapi ya, CBT apa dan lain hal sebagainya. Bisa kita trial, bener nggak semua laki-laki sama? Gitu dan lain hal sebagainya. Jadi memang ada teknik-teknik khususnya. Tapi secara konsep semua tadi yang di masa lalu sudah nggak bisa diapa-apain. Yang bisa kita berdamai dengan itu, belajar dari situ dan menjadi lebih baik lagi dari situ. Seperti itu Kanopi, luar biasa. Jangan terlalu over generalization ya dok ya. Benar, kita tuh sebenarnya ketakutan kita tuh karena munculnya di benak itu sudah lama dok, sehingga menjadi tertanam, sehingga kita tuh ternyata hanya perlu mencoba apakah iya atau tidak biasanya dok gitu. Kalau memang tidak, itu tuh bisa terjawab dok, jadi trauma itu bisa hilang. Seperti itu biasanya. Seperti itu Kanopi, semoga bisa membantu menjawab. Jika membutuhkan konsultasi lebih lanjut, bisa langsung datang ke Dr. Thalib begitu. Kanopi, terima kasih. Dok, pertanyaan kedua nih dok, dari @nugget leleku. Kayaknya ini ownernya sekaligus nih. Dok, kenapa ya saya sering berdebar, insomnia, dan kecemasan yang berulang dan panik kurang lebih setahun terakhir. Kenapa nih dok? Ya, Sering jadi tadi sebenarnya itu udah ada jawabannya ya. Kalau ada tadi apa yang pertama? Berdebar, insomnia, kecemasan yang berulang. Itu dia jawabannya, karena cemas. Oke. Jangan-jangan ini merupakan satu gangguan kecemasan. Dan kalau ditanya kenapa,
Nah, jawabannya kita akan cerita kepada hal apa atau stresor apa yang mencetuskan hal tersebut. Yang mungkin stresor itu belum dia berdamai. Ya, atau belum menemukan solusinya. Atau dia pendam terus-menerus. Sehingga munculnya jadi sebuah gejala cemas dan gejala fisik. Seperti berdebar dan lain hal sebagainya. Kadang orang tuh nggak sadar loh masalahnya apa. Betul. Atau kita melihat hanya superficial. Contoh nih, saya kasih contoh. Contohnya konkret banget nih. Bapak-bapak deh, bapak-bapak umur 45 atau 50 ya. Ceritanya dia dipecat dari pekerjaannya. Okay. Lalu dia sedih. Sedih apa gini ya. Akhirnya depresi dan lain sebagainya. Kita melihat secara superficial penyebab dia seperti ini karena dipecat. Maka apa? Solusinya harus punya kerjaan baru. Bener kan? Betul. Tapi itu secara dangkal. Coba kita dalami hal itu. Sebenarnya kenapa sih? Apa sih bekerja itu maknanya untuk dia? Oh, ternyata itu adalah sebuah pemenuhan dia punya kebutuhan psikologis. Sebagai kepala rumah tangga, saya harus bekerja, mencari uang, bentuk tanggung jawab saya terhadap anak dan istri saya dan lain hal sebagainya. Itu lebih dalam tuh. Jadi, stresornya secara superficial dia nggak punya kerja. Tapi sebetulnya adalah dia merasa tidak lagi bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Sehingga itu kalau kita benerin, solusinya nggak harus punya kerjaan. Bener nggak? Betul. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi itu sesuatu yang nggak dipahami. Kelihatan kita hanya melihatnya superficial. Padahal sebenarnya yang jadi masalah bukan kerjaannya, bukan. Tapi rasa bersalahnya dia karena tidak mampu. Betul. Dia punya tanggung jawab ya. Kalau bapak ngerti nih, rasanya ngerti nih. Kalau bapak ngerti kan? Kira-kira gitu ya. Jadi itu kenapa bisa seperti itu? Jawabannya panjang dan beda-beda tiap orang. Digali lebih lanjut lagi dok ya. Apa penyebab stressornya? Oke, luar biasa, kita baru podcast pertama udah banyak sekali info-info tentang kejiwaan. Luar biasa. Oke, pertanyaan terakhir ya dok. Ini dari Iqbal Jam-Jami. Dok, kenapa saya sering melamun kalau sendiri dan seolah-olah hidup bahagia di dunia yang fiksi? Kemudian, tapi membuat hati saya serasa damai. Kenapa ya dok? Iya. Melamun sendiri seolah-olah hidup bahagia, tapi itu fiksi dok. Iya, itu daydreaming namanya ya. Melamun kan. Jadi bermimpi, berfantasi dan lain hal sebagainya gitu ya. Jangan kebanyakan. Hati-hati. Nanti lupa sama dunia nyata. Jadi itu sebenarnya itu sama deh kayak variasi orang lagi, kita kalau lagi berada dalam satu ketidaknyamanan, kita cenderung punya kebiasaan yang nggak kita sadari. Nih saya kasih contoh gampang nih, kita juga sering ngayal kok. Kalau nggak percaya nih, buktiin ya, lagi nyetir, gitu kan sendiri santai, ada apa? Tiba-tiba ada orang ugal-ugalan nih, nyalip kita apa segala macam sehingga kita hampir tabrakan gara-gara dia nih. Marah dong, marah. Orangnya jauh tapi kan. Akhirnya apa? Kita ngayal, oh, ntar dia ugal-ugalan di depan, ntar dia tabrakan. Tapi tabrakan tuh, terus gue lewatin deh sambil gue ketawain. Itu ngayal loh. Betul, justru gitu dok. Iya betul. Ya kan? Iya. Itu adalah itu tadi. Bagaimana biasanya ada sesuatu di dunia nyata yang kita terganggu, kita punya kecenderungan. Ada yang ngayal seperti kita tadi, atau seperti masnya yang ini nih, doyannya ngayal gitu ya. Karena dengan ngayal dia ngerasa lebih nyaman. Ada yang macam-macam, ada yang tadi ada yang nge-gym apa dan lain hal sebagainya gitu. Jadi kenapa kayak gitu ya? Karena kamu sukanya ngayal. Dengan ngayal kamu ngerasa lebih baik, ngerasa feel better gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kamu lagi banyak ngayal, berarti sebenarnya kamu lagi banyak masalah yang belum diselesaikan. Jadi kamu memilih ngayal untuk hidup dalam dunia fiksi dan bergembira di sana. Pelariannya dengan ngayal. Aduh. Ya itu tadi preferensi orang-orang beda. Variasinya beda-beda. Luar biasa.
Luar biasa. Semoga ya buat Kak Iva menjawab pertanyaannya dari tadi yang dijawab oleh Dokter Tholib. Mungkin sekian Dok untuk beberapa pertanyaan yang tadi disampaikan oleh sahabat Rumah Sakit Dewi Sri. Mungkin untuk sahabat Rumah Sakit Dewi Sri yang nanti setelah podcast ini mungkin ingin berkonsultasi dan juga penasaran seperti apa sih kalau ada keluhan atau gejala ya Dok ya, bisa datang langsung konsultasi dengan Dokter Tholib, spesialis kejiwaan di Rumah Sakit Dewi Sri. Untuk pendaftarannya bisa datang langsung atau bisa melakukan pendaftaran online di call center kami di 08 satunya 4 kali 6887. Untuk prakteknya di hari Senin, Rabu dan Jumat jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Seperti itu. Dokter, terima kasih. Ya, sama-sama. Kita sudah banyak sekali mendapatkan masukan dan juga pencerahan dan pemecah stigma. Semoga setelah podcast kali ini stigma itu mulai terpecahkan dong, sedikit demi sedikit, sehingga untuk masyarakat Karawang, masyarakat kita semua itu tidak lagi tabu, tidak lagi takut untuk konsultasi ke psikiater atau ke ahli kejiwaan. Ya. Oke. Terima kasih untuk sahabat Rumah Sakit Dewi Sri. Sekian podcast dari kita. Saya Hilman Semaya dan Dokter Tholib pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.